Pernahkah Anda merasakan suatu kelelahan yang berbeda? Bukan sekadar capek setelah seharian bekerja, tapi suatu rasa berat yang mengakar, seolah datang dari tempat yang sangat dalam diri. Tidur tak bisa mengusirnya, istirahat pun tak mampu meringankannya. Ini mungkin bukan sekadar lelah fisik, sahabatku. Ini bisa jadi suara jiwa Anda, berusaha menarik perhatian Anda dengan satu-satunya bahasa yang paling ia kuasai, bahasa tubuh. Selama puluhan tahun, saya telah memperhatikan sesuatu yang luar biasa. Ketika jiwa kita perlu menyampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang kita abaikan di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ia seringkali menggunakan tubuh kita sebagai pengeras suaranya. Dan kelelahan misterius yang Anda rasakan itu bisa jadi adalah caranya berbisik atau bahkan berteriak untuk memberitahu Anda tentang sesuatu yang krusial yang sedang terjadi di kedalaman batin Anda. Sebelum kita menyelam lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda. Jika Anda merasa kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam diri Anda, jika ada firasat bahwa apa yang akan kita bahas bisa mengubah cara Anda memahami hidup, bergabunglah dengan channel ini dengan menekan tombol berlangganan. Anda tidak perlu serta-merta mempercayai semua yang saya katakan. Mari kita buka hati untuk kemungkinan bahwa ada cara-cara lain untuk mendengarkan pesan kehidupan, dalam bahasa yang mungkin sudah lama kita lupakan untuk kita dengarkan. Mari kita lihat kisah Nabi Elia. Setelah kemenangan besarnya di Gunung Karmel, mengapa justru ia kemudian terjatuh, diliputi kelelahan luar biasa hingga meminta ajalnya? Itu bukan kelemahan fisik belaka. Itu adalah jiwanya yang berkomunikasi melalui keletihan. Dan justru dalam kondisi rentan itulah, ia bertemu dengan Tuhan bukan dalam gemuruh angin atau api, tetapi dalam suara angin sepoi-sepoi basah. Kelelahannya adalah pintu masuk menuju pertemuan yang suci. Lalu, bagaimana dengan kelelahan yang Anda rasakan? Mungkin itu juga adalah sebuah undangan untuk berhenti sejenak, mendengar, dan menemukan sesuatu yang sangat Anda butuhkan. Kita telah memahami bahwa tubuh bisa berbicara, tapi dari manakah sebenarnya bisikan-bisikan yang mendalam ini berasal? Apa sumber dari pesan-pesan yang terasa begitu personal, namun juga universal ini? Jadi, jika kelelahan ini adalah sebuah pesan, siapa yang mengirimnya? Mari kita jelajahi tempat yang lebih dalam dari ingatan pribadi kita. Dalam diri setiap manusia, ada sebuah samudera bersama yang menampung semua pengalaman, simbol, dan pola mendasar kemanusiaan. Inilah yang sering disebut sebagai alam bawah sadar kolektif. Dan di sana, hiduplah apa yang disebut archetype, pola-pola utama yang membentuk pengalaman spiritual kita. Saat Anda mengalami keletihan yang terasa aneh dan tak bisa dijelaskan, seringkali apa yang terjadi adalah salah satu dari archetype archetype kuno ini sedang berusaha muncul ke kesadaran Anda. Sesuatu yang penting dari jiwa Anda berusaha untuk diakui agar perjalanan hidup bisa terus berlanjut dengan lebih utuh. Namun pikiran sadar kita yang sibuk, logis dan terus-menerus bergerak seringkali menghalangi pesan ini. Seperti radio yang disetel ke frekuensi yang salah, kita tidak bisa menangkap siarannya. Dan penghalangan inilah yang akhirnya terwujud sebagai rasa lelah. Ini adalah jiwa yang kehabisan tenaga karena terus-menerus mencoba untuk didengar. Terkadang, kelelahan itu adalah pemberontakan dari diri Anda yang paling autentik. Bayangkan seorang wanita yang menjalani hidup berdasarkan harapan orang lain, mengubur bakat kreatifnya, dan mengabaikan panggilan jiwanya. Tubuhnya bisa saja sehat, tetapi jiwanya lelah karena memikul kebohongan yang ia jalani. Keletihan yang ia rasakan adalah jeritan dari jati dirinya yang sebenarnya. Dalam bahasa agama, ini mungkin diungkapkan sebagai undangan Yesus. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan ini bukan hanya untuk fisik yang capek, tetapi terutama untuk jiwa yang lelah, karena memikul beban yang bukan miliknya, hidup yang bukan jalannya, dan topeng yang bukan wajah aslinya. Kelegaan yang ditawarkan adalah kelegaan karena kembali selaras dengan kebenaran terdalam diri sendiri. Namun di balik kelelahan ini, seringkali ada tamu yang kita usir dari pintu kesadaran kita. Bayangan diri, the shadow. Ini adalah bagian dari diri kita
yang kita anggap tidak pantas, tidak baik, atau memalukan, emosi, impuls, atau keinginan yang kita tekan dan kubur jauh-jauh. Tapi mereka tidak lenyap. Mereka tetap hidup di kegelapan bawah sadar dan menguras energi psikis kita dalam jumlah besar. Seperti memaksa bola pantai tetap terendam di dalam air, butuh usaha terus-menerus yang sangat melelahkan. Kelelahan yang tak jelas asalnya seringkali adalah cara bayangan diri Anda mengetuk-ngetuk, meminta untuk diakui dan diintegrasikan, karena Anda tidak akan pernah utuh selama masih menyangkal bagian-bagian dari diri Anda sendiri. Seperti pemazmur yang berteriak dalam kegelapan, aku dianggap seperti orang yang masuk ke liang kubur. Pengalaman lelah yang paling dalam bisa terasa seperti masuk ke dalam lubang yang gelap. Tapi perhatikanlah, justru di sanalah, di tempat yang paling gelap dan lelah itu, transformasi paling radikal seringkali dimulai. Keletihan telah melucuti semua pertahanan dan kepastian Anda, menyisakan hanya kerentanan dan kebenaran hakiki. Maka jika kelelahan adalah sebuah panggilan dari kedalaman, apa yang sebenarnya ia panggil kita untuk lakukan? Seringkali ini adalah tanda bahwa kita telah tiba di sebuah ambang batas dalam hidup. Biasanya di pertengahan usia atau di momen-momen transisi besar. Di paruh pertama hidup, energi kita mengalir keluar, membangun identitas, karier, keluarga, tempat di dunia. Itu adalah tugas yang perlu dan mulia. Namun, lambat laun ada pergeseran. Energi itu mulai berbalik ke dalam. Saat itulah kelelahan yang khusus ini kerap muncul. Hal-hal yang dulu memotivasi tiba-tiba terasa hampa. Prestasi yang dulu membanggakan kini terasa kosong. Anda merasa lelah mempertahankan citra, lelah memenuhi harapan, lelah mengenakan topeng yang sama selama bertahun-tahun. Ini bukan penyakit, sahabatku. Ini adalah panggilan untuk memulai perjalanan kedua, perjalanan ke dalam diri. Dalam Injil Yohanes ada perkataan Yesus kepada Petrus yang dalam. Ketika engkau muda, engkau mengikat-ikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi ketika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini bukan hanya ramalan tentang kesyahidan, tapi juga kebenaran psikologis yang mendalam. Di paruh kedua hidup, orang lain itu, yaitu alam bawah sadar suara jiwa, mulai mengambil kendali. Ia membawa kita ke tempat-tempat yang mungkin tidak ingin dikunjungi oleh ego kita. Pertemuan dengan bayangan diri, dengan kematian simbolis, dengan hal-hal yang tak kita kenal. Kelelahan yang Anda rasakan mungkin adalah perlawanan ego yang sedang kecapaian karena mempertahankan kendali yang sudah tidak lagi bisa dipertahankan. Inilah yang disebut para mistikus sebagai malam gelap jiwa. Seperti dalam alkimia, di mana tahap pertama transformasi adalah nigredo, kehancuran dan penghitaman bahan baku, jiwa kita pun harus melalui masa penguraian. Segala keyakinan lama, struktur diri yang palsu, mulai runtuh, rasanya seperti kegelapan total, kekosongan, dan kelelahan yang paling mendasar. Anda mungkin merasa kering secara spiritual, seolah Tuhan menjauh. Namun, para mistikus memahami bahwa malam gelap ini bukanlah hukuman atau kesalahan. Ini adalah proses pemurnian yang diperlukan. Kematian dari ego palsu harus terjadi agar diri sejati dapat dilahirkan. Karena itu, lihatlah kelelahan Anda dengan cara yang baru. Bisa jadi ini adalah nigredo pribadi Anda. Saat segala sesuatu tampak berat, hitam, dan mati, justru disitulah benih transformasi baru sedang dipersiapkan. Keletihan yang memaksa Anda untuk berhenti adalah rem darurat yang ditarik oleh jiwa Anda sendiri, agar Anda tidak terus melaju menuju jurang yang lebih dalam. Ia adalah bentuk belas kasihan. Ia berkata, berhentilah, duduklah, karena jika kau terus seperti ini, kau akan kehilangan dirimu sepenuhnya. Lalu, ketika kita akhirnya berhenti, ketika kelelahan itu berhasil memperlambat langkah kita, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Alam bawah sadar yang kini akhirnya mendapat perhatian kita mulai menggunakan saluran-saluran lain yang lebih halus untuk menyampaikan pesannya. Dua saluran yang paling penting adalah mimpi dan sinkronisitas. Mimpi adalah jalan raya menuju alam bawah sadar. Saat Anda mengalami periode kelelahan yang aneh, perhatikanlah mimpi Anda. Mereka sering menjadi lebih hidup,
lebih aneh, atau lebih berulang. Ini bukan hanya bunga tidur, ini adalah pesan langsung dari kedalaman jiwa Anda, yang akhirnya mendapatkan ruang untuk berbicara ketika suara bising pikiran sadar sedikit mereda. Seperti seorang pria yang terus bermimpi mendaki gunung dengan memikul batu berat, dan ia terbangun dalam keadaan lelah. Ketika ia menyelidiki, batu itu ternyata adalah harapan-harapan ayahnya yang bukan miliknya. Kelelahannya adalah beban menjalani hidup orang lain, dan mimpinya adalah peta yang menunjukkan tepat apa yang perlu ia lepaskan. Sejak zaman kuno, Tuhan diyakini berbicara melalui mimpi kepada Yakub, Yusuf, Daniel. Mengapa? Karena dalam keadaan bermimpi, pertahanan diri sadar kita melemah. Jiwa dapat menerima pesan yang mungkin akan kita tolak atau kita rasionalisasi dalam keadaan sadar. Maka, bisa jadi kelelahan Anda adalah persiapan untuk memperhatikan mimpi-mimpi Anda. Bisa jadi ini adalah cara alam semesta berkata, tidurlah, bermimpilah. Karena dalam keadaan itulah, wahyu yang tak bisa dicerna oleh pikiranmu yang terjaga dapat turun. Kemudian, ada sinkronisitas, peristiwa-peristiwa kebetulan yang bermakna, yang terasa begitu personal dan terarah. Nomor rumah masa kecil yang tiba-tiba muncul di mana-mana, atau seseorang yang Anda pikirkan tiba-tiba menghubungi. Seringkali, dalam masa kelelahan yang penuh makna, sinkronisitas ini justru meningkat. Alam bawah sadar, yang sudah berhasil menarik perhatian Anda melalui tubuh, kini juga mulai berbicara melalui dunia luar. Ini adalah jembatan antara dunia batin dan lahiriah, bukti bahwa jiwa kita tidak terpisah dari alam semesta. Seperti Paulus yang bingung dan lelah, lalu mendapat penglihatan tentang orang Makedonia memohon bantuan, sinkronisitas adalah penuntun ilahi di saat kita kebingungan. Haya adalah lampu penunjuk jalan. Jika Anda merasa lelah, tanyakan pada diri sendiri, pola apa yang terus berulang dalam hidup saya? Kebetulan, bermakna apa yang baru-baru ini saya alami. Mereka mungkin sedang berusaha menunjukkan Anda arah yang perlu Anda ambil. Dan di sini ada kebenaran yang lebih dalam. Terkadang, kelelahan itu sendiri adalah sebuah perlindungan. Seperti murid-murid Yesus yang tertidur di Getsemani, tubuh dan jiwa kita bisa mematikan diri untuk sementara. Alam bawah sadar tahu ada kebenaran yang belum siap kita hadapi, rasa sakit yang belum mampu kita proses. Jadi ia membuat kita lelah, membuat kita tertidur, memaksa kita mundur sementara. Ini bukan kemalasan atau ketidaksetiaan. Ini adalah kebijaksanaan jiwa yang memberi kita waktu untuk mengumpulkan kekuatan sebelum pertempuran yang sesungguhnya dimulai. Kelelahan, dalam kasus ini, adalah tempat persinggahan yang aman, bukan jalan buntu. Namun tidak semua kelelahan adalah persiapan untuk sebuah lompatan besar. Seringkali, ia adalah tagihan yang akhirnya jatuh tempo dari luka-luka lama yang tidak pernah kita obati. Tubuh kita menyimpan ingatan. Setiap trauma, setiap kehilangan yang tak terselesaikan, setiap ketidakadilan yang kita pendam, tidak hanya tercatat di pikiran, tapi juga di dalam sel-sel kita. Dan seiring waktu, beban yang terakumulasi ini menjadi terlalu berat untuk dipikul. Kelelahan muncul bukan karena apa yang Anda lakukan hari ini, tetapi karena tubuh dan jiwa Anda akhirnya ambruk menahan beban bertahun-tahun yang lalu. Ini adalah kelelahan yang berasal dari menggendong sesuatu yang seharusnya sudah diletakkan. Mungkin Anda belum benar-benar meratapi kepergian seseorang, atau melupakan pengkhianatan yang mendalam, atau mengubur kemarahan yang sah. Rasa sakit itu terkubur, tapi tidak pernah hilang. Ia tetap di sana di bawah permukaan, terus menyedot energi hidup Anda. Disinilah pengampunan muncul bukan sebagai kebaikan untuk orang lain, tetapi sebagai tindakan pembebasan untuk diri sendiri. Ketika Anda memaafkan, Anda melepaskan energi psikis yang terikat pada luka itu. Anda membebaskan tenaga hidup yang selama ini terkuras oleh dendam dan kekecewaan. Yesus menekankan pengampunan bukan karena kesalahan tidak penting, tetapi karena Dia tahu betapa mahalnya harga psikologis dan spiritual dari menyimpan kebencian. Kelelahan juga bisa menjadi bentuk pemberontakan terhadap kebohongan yang kita jalani. Bayangkan berada dalam hubungan yang salah, pekerjaan yang mengkhianati nilai-nilai Anda, atau mempertahankan citra yang sama sekali bukan diri Anda yang sebenarnya.
Alam bawah sadar memiliki kompas moralnya sendiri. Dan ketika Anda hidup bertentangan dengan kebenaran batiniah itu, ia akan memberitahu Anda. Kisah Yunus yang lari dari panggilannya dan berakhir di dalam perut ikan adalah metafora yang sempurna. Kegelapan, kelelahan, dan rasa terperangkap itu adalah cara jiwa memaksa kita untuk berbalik dan menghadapi kebenaran yang kita hindari. Bentuk kelelahan lain yang sangat umum adalah kelelahan para pengasuh. Jiwa yang terus-menerus memberi tanpa pernah mengisi ulang cadangannya sendiri. Yesus sendiri sering menyendiri ke gunung atau padang gurun setelah melayani banyak orang. Dia tahu sebuah prinsip mendasar, Anda tidak bisa memberi apa yang tidak Anda miliki. Banyak orang terjebak dalam pelayanan kompulsif, mengira semakin banyak berkorban akan membuat mereka lebih suci. Ini adalah penyimpangan. Perintahnya adalah mengasihi sesama, seperti mengasihi diri sendiri, bukan sebagai ganti mengasihi diri sendiri. Kelelahan yang menghampiri para pengasuh yang tak kenal lelah seringkali adalah teriakan jiwa yang meminta perhatian, meminta batasan, dan meminta izin untuk akhirnya menerima. Seperti Marta yang sibuk dan cemas melayani, kita bisa kehabisan tenaga karena terus melakukan. Sementara Maria yang duduk mendengarkan di kaki Yesus telah memilih bagian yang terbaik, keterbukaan untuk menerima. Kelelahan Anda mungkin sedang mengajak Anda untuk menjadi sedikit lebih seperti Maria. Berhenti, duduk, dan mengizinkan diri Anda diisi ulang sebelum kembali memberikan yang terbaik dari diri Anda. Karena jiwa yang hanya memberi tapi tak pernah menerima, pada akhirnya akan memberi dari kehampaan, dan itu menguras habis segala sesuatu yang ada. Jadi kemanakah semua ini bermuara? Apa yang sebenarnya diminta dari kita melalui gerbang kelelahan yang membelah jiwa ini? Intinya adalah ini, proses menjadi utuh. Menjadi diri Anda yang sebenarnya, yang selaras dengan desain terdalam jiwa Anda. Kelelahan seringkali adalah tanda bahwa Anda terjebak di antara dua kutub. Ego yang berusaha mempertahankan kendali atas hidup lama dan diri sejati, self, yang berusaha muncul untuk memandu hidup yang lebih autentik. Ketegangan antara keduanya sangat menguras energi. Perjalanan menuju keutuhan ini, yang disebut proses individuasi, memiliki ritme dan hukumnya sendiri, seperti musim di alam, tidak dapat dipaksakan. Anda tidak dapat menarik tunas agar tumbuh lebih cepat. Ia memerlukan kesabaran, kepercayaan, dan keberanian untuk tinggal dalam ketidaknyamanan sementara sesuatu yang lama terurai dan sesuatu yang baru belum sepenuhnya lahir. Seperti biji gandum yang harus mati di dalam tanah sebelum bertumbuh, bagian dari diri Anda mungkin perlu mati agar hidup yang lebih luas dapat muncul. Ini bukanlah perjalanan yang sunyi. Meski terasa sangat personal, Anda tidak sendirian. Carilah komunitas kecil yang memahami. Orang-orang yang dapat mendengarkan tanpa menghakimi, yang menghormati perjalanan unik Anda. Hindari kelompok yang justru menuntut konformitas atau memberi Anda jawaban instan. Anda membutuhkan ruang untuk bernapas dan bertanya, bukan lagi sangkar yang indah. Lalu, bagaimana menjalani hari-hari ketika kelelahan terasa begitu berat? Pertama, mintalah bantuan. Berkonsultasilah dengan profesional jika diperlukan. Kedua, tentukan prioritas tanpa kompromi. Katakan tidak pada segala hal yang tidak penting. Ketiga, ciptakan ritme sederhana yang memberi struktur, namun tetap lentur. Keempat, berjalanlah di alam. Biarkan kearifan ritme alami menenangkan sistem saraf Anda. Kelima, jangan tenggelam dalam kesendirian. Hubungan yang tulus adalah obat. Dan keenam, pelukalah praktik spiritual kecil yang penuh makna, doa singkat, meditasi pendek, atau hanya menghirup napas dengan sadar. Ini adalah benang halus yang menjaga hubungan Anda dengan yang ilahi. Akhirnya ingatlah ini, kelelahan Anda bukanlah musuh yang harus dikalahkan. Ia adalah guru, pemandu, dan tanah subur. Ia telah membawa Anda ke tepi sebuah transformasi. Seperti Yakub yang bergulat sepanjang malam dan keluar dengan nama baru. Anda mungkin akan keluar dari periode ini dengan sedikit pincang, tapi juga dengan identitas yang lebih dalam, lebih jujur, dan lebih bebas. Masa gelap ini akan berlalu. Energi yang terasa beku akan kembali mengalir,
bukan sebagai kekacauan lama, tetapi sebagai arus kreatif dan tujuan yang baru. Anda akan bangkit bukan sebagai orang yang sama, tetapi sebagai versi diri yang lebih lengkap, yang telah menyatukan cahaya dan bayangan, yang telah belajar mendengar bisikan jiwa, dan yang akhirnya pulang ke diri sendiri. Percayalah pada prosesnya. Langkah pertama dalam iman seringkali adalah langkah yang diambil dalam kelelahan. Dan terkadang, hanya dengan berdiri diam di dalam keletihan itulah, kita akhirnya dapat mendengar suara angin sepoi-sepoi yang membawa nama baru kita.